Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Meilani Putri Damayanti dengan NIM 230301073. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pola Kalimat dalam Ujaran Anak Tunagrahita yang Mampu Berkomunikasi Verbal, Studi Kasus Psikolinguistik. Presentasi ini akan saya awali dari bab 1, yaitu pendahuluan yang melingkupi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta batasan-batasan dalam penelitian ini. Bapak dan Ibu Dewan Penguji, kemampuan memformulasikan kalimat secara struktural mencerminkan bagaimana kapasitas kognitif seseorang bekerja. Bagi anak tunagrahita, hambatan intelektual yang mereka alami berdampak langsung pada kemampuan sintaksis mereka. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas memori kerja yang memicu terjadinya reduksi struktural atau elipsis, seperti penghilangan predikat wajib demi menyiasati beban kognitif yang benar. Namun, mayoritas studi terdahulu berfokus pada gangguan bicara secara umum. Disinilah letak pentingnya penelitian ini. Saya ingin mengeksplorasi secara mendalam bagaimana anak tunagrahita yang masih mampu berkomunikasi verbal aktif mengonstruksi kalimat mereka dalam interaksinya sehari-hari. Melalui observasi awal, saya mengidentifikasi beberapa masalah nyata, di antaranya variasi pola kalimat yang sempit, tingginya angka kalimat tidak lengkap, serta kemunculan bentuk ujaran yang repetitif. Untuk menjaga kedalaman analisis, penelitian ini saya batasi pada studi kasus tunggal dengan subjek Ananda Naufal berusia 11 tahun yang dikategorikan sebagai tunagrahita sedang. Analisis sintaksis difokuskan pada pemetaan fungsi SPO, pelengkap, dan keterangan dari ujaran lisan spontan dan naturalnya di lingkungan rumah. Kemudian berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini bertumbuh pada 3 hal pokok. Pertama, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa saja bentuk pola kalimat yang digunakan oleh subjek dalam komunikasi verbalnya sehari-hari. Kedua, untuk menemukan pola kalimat apa saja yang paling dominan muncul dalam ujaran subjek. Dan ketiga, untuk menganalisis karakteristik penggunaan pola kalimat tersebut ditinjau dari perspektif kajian psikolinguistik. Selanjutnya, kita melangkah ke bab 2, yaitu kajian pustaka yang memaparkan landasan teoritis, tinjauan penelitian yang relevan, serta kerangka berpikir penelitian. Berikut adalah alur kerangka berpikir penelitian saya. Penelitian ini berhulu pada kondisi subjek sebagai anak tunagrahita yang memiliki kemampuan verbal fungsional. Keterbatasan kognitif subjek memengaruhi tahap-tahap pemrosesan bahasa dalam otaknya, mulai dari konseptualisasi hingga formulasi gramatikal. Produk dari proses mental ini berupa ujaran verbal yang akan saya jaring. Data ujaran tersebut dianalisis menggunakan 2 lapis analisis sintaksis formal untuk mengklasifikasikan pola kalimat, dan yang kedua yaitu interpretasi psikolinguistik untuk memahami korelasi keterbatasan kognisi dengan pembentukan sintaksis tersebut. Kemudian memasuki bab 3 mengenai metode penelitian. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus tunggal. Lokasi penelitian di kejadian subjek di Tanjung Pinang untuk menjamin kealamian wacana atau natural setting selama 6 bulan pelaksanaan. Saya mengumpulkan data berupa 48 ujaran verbal spontan dari subjek yang diperoleh melalui observasi partisipatif dan perekaman audio secara tersembunyi, didukung oleh wawancara triangulasi bersama orang tua subjek.
Analisis data dilakukan dengan model interaktif Mills dan Huberman, dan keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik serta ketekunan pengamatan. Kemudian dari analisis 48 ujaran verbal subjek ditemukan distribusi pola kalimat sebagai berikut. Pola kalimat lengkap yang paling dominan diproduksi subjek adalah pola dasar subjek predikat sebesar 19%, disusul pola SPK sebesar 15%. Namun, temuan penting menunjukkan bahwa akumulasi kalimat tidak lengkap, baik berupa kalimat minor satu kata maupun elipsis subjek, mencapai angka yang sangat besar, yaitu 48% dari total ujaran. Mari kita lihat contoh ujaran aktual subjek. Pada data 04, subjek mengujarkan Nyi Roro Kidul itu dikisahkan sebagai ratu pantai selatan. Secara sintaksis, ini berpola lengkap SP pelengkap. Kemudian ini membuktikan bahwa subjek mampu memproduksi struktur pasif kompleks saat membicarakan topik imajinatif yang sangat diminatinya. Namun, pada data 24, subjek berujar, "Abang tuh naik sepeda, tapi kalah terus." Ini merupakan satu dari sedikit kalimat majemuk koordinatif pertentangan dengan elipsis subjek pada klausa kedua. Terlihat jelas bahwa kalimat majemuk sangat langka muncul karena tingkat koordinasi antar klausa membutuhkan beban memori kerja yang sangat tinggi. Dari sudut pandang psikolinguistik sendiri, tingginya angka elipsis dan penyederhanaan sintaksis ini bukanlah sebuah kegagalan berbahasa secara mutlak. Penghilangan subjek atau predikat merupakan strategi intuitif subjek untuk menghemat kapasitas penyimpanan memori kerjanya. Secara pragmatis, meskipun strukturnya tidak lengkap, pesan verbal yang disampaikan subjek tetap sukses dipahami bersama dalam konteks wawancara sehari-hari. Variabilitas, kompleksitas kalimat juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan emosional subjek terhadap topik pembicaraan, seperti ketika menceritakan pengalaman emosionalnya di sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, demikian pemaparan proposal penelitian saya. Saya menyadari penelitian ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran konstruktif dari Bapak dan Ibu sekalian pada sesi tanya jawab ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.